Oke, Assalamualaikum Pak Eja. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak Juli nih baik nih, tapi di dalam baik nih ada sedikit nih hal yang membuat saya nih tidak nyaman nih pada hari ini nih Pak Juli. Ya Kak Pak Eja, apa tuh yang membuat tidak nyaman tuh Pak Eja? Gini Pak Juli, saya kemarin kan baru turun dari sekolah nih. Jadi saya Hmm. baru dari sekolah, saya dapat informasi di sekolah tuh ada satu orang guru saya nih Pak Juli yang dapat laporan dari teman-teman sekolah bahwa guru tersebut nih tidak aktif nih ke sekolah nih, bahkan jarang masuk katanya. Jadi guru-guru di sekolah nih kayak terjadi kecemburuan sosial nih. Kira-kira mungkin mereka beranggapan bahwa saya bekerja sama nih dengan guru tersebut karena guru tersebut jarang hadir, sedangkan saya jarang menegurnya katanya. Jadi ini nih yang ingin saya sampaikan nih Pak Juli nih. Oh, jadi permasalahan Pak Eja di sekolah tuh ada salah satu guru yang jarang masuk ke sekolah Pak ya. Iya Jadi benar Pak Juli. membuat kecemburuan sosial antar sesama guru dan Bapak ini dikatakan nggak mau menegur gitu ya. Iya betul Begitu Pak Pak. Eja ya. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut Pak Eja, harapan Pak Eja ini setelah melaksanakan diskusi atau dialog ini apa Pak Eja? Tentunya harapan saya nanti Pak Juli setelah kita melakukan dialog nih atau coaching nih, saya merasa nanti lebih mendapatkan pemahaman terkait bagaimana cara agar saya dapat membuat guru tersebut bisa hadir sepenuhnya ke sekolah dan tidak ada lagi terjadi kecemburuan antara rekan sejawat sesama guru di sekolah gitu Pak Juli. Ini yang saya harapkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini nih Pak Juli. Oke. Sangat baik Pak, harapannya itu bisa membuat guru tersebut hadir sepenuhnya di sekolah, bisa membuat kecemburuan sosial di antara rekan guru itu berkurang gitu kan. Iya Nah, bahkan Pak. hilang lah gitu. Oke, Pak Eja. eh Sebelumnya Pak Eja udah pernah mencoba mencari tahu nggak penyebabnya apa itu Pak Eja? Guru tersebut nggak hadir ke sekolah. Sebelum-sebelumnya sih sudah ada pernah laporan nih Pak Juli terkait dengan guru tersebut sih. Cuman waktu itu saya tidak terlalu respon karena ah, saya belum pernah bertemu langsung dengan guru tersebut. Artinya belum sempat bertatap muka ya dengan beliau bahwa kenapa beliau itu jarang hadir. Tapi saya pernah dapat informasi dari masyarakat tuh juga pernah melaporkan seperti itu. Ya. Terus saya mencoba menelusuri secara perlahan. Saya coba tanyakan dengan orang terdekat dengan beliau nih, Pak Juli. Ternyata orang terdekat dengan beliau ini menyampaikan bahwa beliau ini kadang ada datang, kadang enggak juga. Jadi saya kadang bingung nih gimana gitu kan. Jadi itu yang tahap awal yang saya lakukan gitu Pak Juli. Oke. Eh, untuk menangani masalah tersebut, ada nggak yang sudah Bapak lakukan? Untuk menangani Eh, masalah ini, seperti yang di awal saya sampaikan tadi, Pak Juli, saya pernah bertanya kepada orang tua murid juga. Terus ada juga mencoba-coba kemarin nih, pada saat saya pulang nih. Jadi saya coba-coba cari tahu nih dengan teman dekatnya juga, termasuk kawan satu permainannya lah. Terus saya dapat informasi bahwa katanya nih beliau nih tempat tinggal istrinya dengan beliau nih jauh katanya Pak Juli. Jadi beliau ini agak susah untuk PP gitu dari tempat tugas ke tempat istrinya. Jadi seketika beliau itu sudah berada di tempat istrinya, beliau ini terkadang susah untuk kembali lagi Pak Juli ke sekolah. Jadi yang saya pahami sekarang nih kayaknya nih akibat dari jarak jauh nih antara keluarga dengan tempat tugas beliau gini Pak Juli. oke, berarti udah coba Bapak eh, cari tahu tentang apa masalahnya. Yang pertama itu, kalau saya tangkap dari omongan Bapak itu jauh dari keluarga gitu ya, istrinya Iya, betul lebih Pak. tepatnya. Dah tuh.
Yang kedua, jarak tempat tugas dengan rumah atau keluarganya tuh lumayan jauh. Jadi kalau bolak-balik capek lah istilahnya gitu, Pak ya. Iya, betul, Pak. Oke. Capek mungkin juga Eh, jalannya juga nih. Lumayan sih saya dengar informasi dari kawannya tuh Pak Juli, jarak tempuhnya. oh, Jadi jalannya tuh rusak. Jadi mungkin itu juga sih jadi hambatan beliau nih Pak Juli. oh iya benar Pak. Berarti jalan ke tempat tugas Bapak itu lumayan jelek Pak ya. Iya Pak, lumayan jelek dan jauh juga nih Pak Juli. Oh iya. Oh iya baiklah Pak. Kalau seandainya ini eh, posisi Bapak sekarang nih, kalau kita kasih rating nih, Bapak di mana? Kalau dari 1 sampai 5 Pak. Saat ini kalau posisi saya nih kayaknya sangat rendah nih Pak Juli. Saya bisa menyebutkan kalau skala 1 sampai 5 nih saat ini kayaknya saya nih masih berada di posisi 2 lah Pak Juli. Itu udah paling tinggi nih kayaknya Pak Juli posisi saya saat ini nih Pak Juli. Hanya 2 Pak ya. Hanya 2 nih kayaknya Pak Juli. Itu pun dah terlalu tinggi Oke, sih kalau menurut saya nih Pak Juli. oke mudah-mudahan Pak ya dengan coaching kita nih bisa nambah lagi lah posisi Bapak tuh. Ya, Dapat amin Pak terselesaikan Juli. juga masalah Bapak. Harapannya Pak, targetnya rating Bapak tuh sampai berapa Pak? Target saya nanti nih Pak Juli kalau bisa nih selesai kita melakukan coaching ini, percakapan kita ini saya mendapatkan solusi, mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini itu kalau bisa itu sampai pulah Pak Juli. Minimal Sampai lah 10 sampai 5 ya? kalau bisa sampai 5 lah Pak Juli. Saya targetnya seperti itu nih. Ini saya sangat Oh, antusias ini Pak Juli kalau bisa nih harus 5 lah supaya permasalahan ini cepat terselesaikan nih Pak Juli. Karena mengingat nih kan ya, permasalahan ini sangat luar biasa nih Pak Juli karena terjadi kecemburuan di salah satu instansi gitu, apalagi instansi dunia pendidikan nih. oke oke siap-siap Pak. Karena tadi Bapak menyampaikan ratingnya untuk sekarang masih di posisi 2, apa rencana Bapak untuk memperbaiki posisi tersebut, Pak? Sekaligus untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi sekarang. Rencana saya nih yang pertama nih Pak Juli, saya ingin nih bisa bertemu langsung dengan guru tersebut nih Pak Juli. Bisa langsung bertemu dan bisa bertatap muka sehingga saya bisa mengobrol dengan beliau itu secara face to face gitu Pak Juli, antara hati ke hati ya gitu ya. Jadi bisa bertemu langsung, bisa menanyakan langsung apa permasalahan beliau, terus apa kendala beliau, sehingga beliau pada saat ini tidak bisa hadir full ke sekolah. Terus saya juga nanti bisa mendapatkan apa ya gitu penyebabnya gitu, sehingga saya juga bisa memberikan ke beliau itu solusi gitu Pak Juli, dan kami bisa mendapatkan satu solusi sehingga beliau itu bisa hadir full nantinya Pak Juli. Jadi seperti itu sih Oke, rencana awalnya saya Pak Juli. oke, rencana pertama tuh Pak Eja berniat mengajak ngobrol langsung ya, face to face dari hati ke Ya, hati gitu ya, betul Pak untuk Juli. mengetahui masalah dan memberi solusi gitu ya Pak Eja ya. Betul Pak. Oke. Selain dari itu ada rencana lain nggak, Beja? Saya sih punya dua opsi nih Pak Juli. Yang pertama tadi kan saya mencoba bertemu langsung. Yang keduanya, Ya, rencana saya ini Pak Juli, ini kan kami awal semester nih ya Pak Juli, awal semester 1 nih. oh Jadi ya, rencana saya nih di awal semester 1 nih, kami mau duduk rapat bersama sekaligus pembagian tugas mengajar, sekaligus juga rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan Bapak nih. Jadi rencana saya nanti saya akan mengundang rekan-rekan sejawat, semua guru, beliau termasuk dengan Bapak yang satu yang sedang ada masalah ini, juga nanti masyarakat serta komite, juga mungkin nanti akan saya undang karena komite ini kan salah satu orang yang juga berpengaruh penting di sekolah Pak Juli. Selain itu juga mungkin pengawas juga Pak Juli, supaya nanti ada penguatan dari pengawas terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak tersebut. Gitu Pak Juli rencananya. Itu opsi yang kedua yang mungkin yang sedang saya pikirkan gitu Pak Juli rencananya. oke. Jadi opsi yang kedua, Bapak tuh ingin mengadakan
eh, istilahnya tuh di saat rapat akhir semester di situ Bapak pengen membicarakan langsung dengan Bapak yang bermasalah tadi ya, Ya, betul, dengan Pak. dihadiri komite, eh, orang tua siswa, eh, rekan guru, dan juga pengawas gitu Pak ya. Ya, betul, Pak. Oke, sangat baik itu Pak. Sangat baik lah menurut saya. Eh, apa jangka waktu yang Bapak butuhkan tuh, untuk melaksanakan kegiatan yang kedua nih. Kalau jangka waktu untuk kegiatan yang kedua nih kayaknya nih Pak Juli saya menggunakan jangka waktu panjang nih Pak Juli. Karena kenapa saya bilang jangka waktu panjang? Karena memerlukan proses yang panjang Pak Juli. Karena kita kan harus mengundang orang tua nih. Karena Ya, mengundang orang tua nih terkadang Pak Juli yang namanya kita di kampung nih, di desa nih, untuk mengundang orang tua nih perlu butuh waktu beberapa lama nih Pak Juli. Karena kalau secara ya betul langsung betul. terkadang itu orang tua tuh banyak kesibukan. Maklum ya, namanya kita di kampung nih Pak Juli. Kadang Ya betul. begitu kita berikan informasi atau undangan, terkadang mereka sudah ada kegiatan karena ya maklumlah orang cari nafkah ya Pak Juli ya. Jadi agak susah kita untuk memastikan. Nah, jadi perlu jangka panjang karena kalau kita beri undangan biasanya kalau saya buat pertemuan atau rapat itu biasanya itu saya jauh-jauh hari gitu Pak Juli. Nah, makanya Oh saya ya katakan ya tadi perlu jangka panjang. Begitu juga untuk mengundang pengawas nih. Pengawas juga nih betul kan betul. jarak antara sekolah saya dengan tempat tinggal pengawas ini sangat jauh nih Pak Juli. Terus jalan pun ya lumayan Pak Juli, sangat luar biasa ya. Jadi Ya. tidak kita pungkiri juga terkadang cuaca nih Pak Juli. Cuaca juga terkadang harus kita maklumi. Nah, jadi makanya saya sampaikan tadi perlu jangka panjang nih Pak Juli kalau untuk yang opsi kedua tadi. Oke. Jadi kalau yang opsi kedua perlu waktu yang lebih lah Pak ya, yang Ya lebih betul lah. Pak Juli. Nah, dari pertimbangan tersebut, dari dua opsi yang Bapak pilih tadi, yang mau Bapak usulkan di rencana aksi, skala prioritas, Bapak prioritaskan yang mana? Kalau secara prioritas nih kayaknya saya lebih ke opsi yang pertama nih Pak Juli. Karena mengingat kalau opsi yang pertama ini kan waktu yang saya butuhkan itu tidak panjang, Pak Juli tidak perlu lama karena bisa saya langsung sampaikan dengan beliau bahwa ada pertemuan antara saya dengan beliau, kapan waktunya itu bisa segera diatur gitu Pak Juli. Terus pun Ya, untuk dikatakan hambatan ini tidak ada yang hambatan yang terlalu gitu Pak Juli. Nah, iya. jadi saya lebih ke opsi yang pertama nih Pak Juli karena masalah yang saya hadapi saat ini kan ini lumayan ya Pak Juli ya, lumayan sulit nih Pak Juli. Jadi Iya, harus segera betul. diselesaikan. Iya. Jadi seperti itu sih Ah, rencananya Pak Juli. iya, jadi sangat baik Pak pilihan Bapak karena memang mengingat eh, pilihan opsi yang pertama itu lebih mudah lah dilakukan. Kalau yang opsi kedua, seperti yang Bapak sampaikan memerlukan waktu yang lebih gitu kan. Nah, seperti itu. Sekarang dari opsi yang pertama itu kira-kira nih Pak, kan Bapak bilang memerlukan waktu yang jangka pendek lah. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan? Ini kan waktu bisa dibilang nih emergensi ya Pak Juli ya. Kalau kita ibaratkan Ya, sebagai dalam dunia kesehatan nih emergensi nih Pak Juli ya. Jadi ya harus segera betul-betul kita. Pak. Nah, jadi saya memang ini menargetkan secepatnya Pak Juli. Ini kan minggu ini memang saya sedang ada kegiatan nih di kabupaten. Jadi rencana saya ini minggu depan, kemungkinan itu hari Selasa atau hari Rabu itu saya sudah harus bertemu dengan beliau gitu Pak Juli. Dan saya ini akan segera secepatnya mengabari beliau kalau hari Selasa atau Rabu kami itu harus bertemu di sekolah Pak Juli. Jadi minggu depan Oke, rencananya. oke. Benar sekali Pak Eja ya. Yang pertama, kenapa memang hal tersebut harus di secepat mungkin kan? Yang pertama masalah kehadiran. Jadi kalau guru nggak hadir, kasihan siswanya. Yang Betul. kedua, eh, ada kecemburuan tadi. Untuk menghilangkan kecemburuan sosial tadi.
Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Eja, eh, komitmen seperti apa sih yang Bapak lakukan agar eh, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, Pak, dan dapat terlaksana lah. Kalau komitmen Pak Juli, saya berkomitmen sangat kuat nih Pak Juli. Berkomitmen sangat kuat nih, pokoknya kegiatan ini harus terlaksana Pak Juli. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila terdapat kendala seperti cuaca hujan ataupun mungkin hal-hal yang lain, pokoknya saya harus bisa gitu Pak Juli, harus selesai permasalahan ini ya Pak Juli. Ini memang saya berkomitmen tinggi bahwa permasalahan saya ini dalam minggu depan ini harus sudah selesai gitu Pak Juli. Tidak ada lagi kalau bahasa orang Jawa katakan mulu-mulu ya Pak Julia. Nah, Ya, jadi ini Pak. tidak ada lagi permasalahan lain, pokoknya harus sudah selesai. Jadi saya berkomitmen, pokoknya minggu depan saya harus sudah bertemu dengan beliau dan harus selesai permasalahan Pak Juli. Oke, baiklah Pak. Eh, saya tangkap komitmen Bapak dan saya harap di minggu depan setelah Bapak melaksanakan, Bapak boleh WA saya, boleh SMS saya nanti kapan kita adakan coaching lagi. Saya mau tahu apa hasil yang didapat oleh Pak Eja setelah melaksanakan coaching hari ini dengan rencana aksi yang Pak Eja laksanakan. Nah, seperti itu. Siap, Pak Eja? Siap Pak, pasti Pak siap nih. Nanti kita akan berbagi kembali nih ya Pak Julia. Siap, Pak Eja. Sekarang Pak Eja, ini tentang perasaan nih Pak Eja, perasaan Pak Eja sekarang nih setelah kita melaksanakan coaching, setelah melaksanakan dialog sama-sama berdiskusi, gimana perasaan Pak Eja sekarang? Kalau saya ungkapkan perasaan nih, kalau diibaratkan perempuan nih Pak Juli seperti pertama kali saya jatuh cinta kepada istri saya ya Pak Juli ya. Luar biasa, Jadi Pak sangat Eja, luar luar biasa nih biasa. Pak Juli nih ya. Karena kenapa begitu leganya hati saya seketika perasaan dan ungkapan saya ini Pak Juli sudah saya utarakan bersama Pak Juli di sini di sesi coaching ini sehingga saya mendapatkan sebuah apa ya sebuah ide gitu, atau sebuah permasalahan yang tadinya jadi hambatan, jadi kendala bagi saya sudah mendapatkan solusi Pak Juli. Dan solusinya yang insya Allah akan saya terapkan secepatnya, akan saya laksanakan secepatnya, sehingga tidak ada lagi permasalahan yang di awal tadi saya ceritakan dengan Pak Juli. Jadi saya sangat bahagia nih Pak Juli. Seperti yang saya sampaikan, tidak ada Oke, lagi kebahagiaan yang lebih mungkin di saat kebahagiaan jatuh cinta ya Pak Juli ya tadi ya. luar Ya, biasa terima Pak Eja, kasih Pak luar Juli. biasa, luar biasa. Begitu juga dengan saya, Pak. Dengan diskusi ini, saya juga merasa bahagia. Saya dapat berbagi ilmu juga dengan Bapak. Bapak juga bercerita, berbagi juga sama saya. Kan seperti itu, Pak. Ya, betul. Dari rating ini, dari percakapan kita ini, sekarang posisi Bapak kalau diratingkan dari 1 sampai 5 di mana nih? Kalau rating ini Pak Juli, kalau tadi saya berada di posisi kedua, ini saat ini saya bisa menyatakan posisinya saya berada di 4,5 nih Pak Juli. Hanya 5% saja lagi yang belum mencapai 5 nih Pak Juli. Poin tertinggi. Kenapa saya 0,5%. sampaikan seperti itu nih Pak Juli? Karena 5% lagi ini kan saya belum melaksanakan nih Pak Juli. Jadi di sini yang membuat saya 5% lagi belum bisa mencapai ke angka yang 100%. Berarti ke angka yang skala 5 lah Pak Juli. Jadi Ya, sekarang saya sudah berada di angka 4,5 nih Pak Juli posisinya. oke. Alhamdulillah Pak ya. Dengan coaching kita ini, Bapak sudah merasa agak lega lah ya. Sangat Begitu luar ya? biasa Pak Juli, lega sekali hati saya nih Pak Juli pada sore hari ini nih. Oke. Saya rasa itu yang coaching kita hari ini sudah mendapatkan solusi dari masalah yang Pak Eja dapat. Ya memang begitu Pak Eja, tugas kita selaku kepala sekolah ada aja masalah di sekolah kita masing-masing. Ten- eh, Tentang bagaimana lah kita menyikapinya. Nah itu Pak Eja. Nah, jadi saya berharap untuk kedepannya Pak Eja bisa konsisten. Kalaupun tidak dengan saya berbaginya Pak Eja bisa dengan guru-guru lain, dengan kepala sekolah lain. Seperti itu Pak Eja ya. Nah, jadi Baik, terima kasih Pak Juli.
Oke, sekali lagi terima kasih juga dari saya tentang berbagi ceritanya Pak Eja kepada saya. Saya rasa untuk coaching kita hari ini cukup. Saya akhiri Pak Eja. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli untuk Terima berbaginya kasih sore juga hari Pak ini. Eja. Luar biasa ilmunya Pak Juli. Sampai bertemu kembali.